Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? By the way, let me introduce myself first. My name is Fatwaliza. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau Sumedang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Arifin dalam mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Baiklah teman-teman, sesuai dengan mata kuliah saya, tentunya saya akan membahas apa itu kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke inti materi kita saja. Baiklah teman-teman, di sini materi kita ada pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan tujuan kurikulum. Sebenarnya banyak sih tentang kurikulum ini, tapi alangkah baiknya kita itu mengetahui apa itu dasar-dasarnya dulu. Contohnya seperti pengertian, fungsi, sama tujuannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pengertian kurikulum. Nah teman-teman, di sini ada banyak pengertian kurikulum menurut para ahli. Contohnya menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, dia menjelaskan bahwa kurikulum itu sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Dr. Andes C.C. Wijaya dan kawan-kawan, mereka mengartikan kurikulum itu dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Sedangkan menurut si Grayson, pada tahun 1978, pengertian kurikulum ialah suatu perencanaan untuk mendapatkan suatu pengeluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Jadi kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai materi yang dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan teman-teman. Sebenarnya banyak lagi sih pengertian kurikulum menurut para ahli yang lain. Nanti bisa kalian searching juga di Google, banyak itu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke fungsi kurikulum ya. Nah, teman-teman, di sini fungsi kurikulum itu ada bagi sekolah, bagi guru, bagi pelajar. Kalau untuk bagi sekolah itu fungsinya untuk menyeragamkan pengetahuan dalam satu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah, dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan keputusan terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan. Juga untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari teman-teman. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru yaitu untuk menerapkan cara belajar nantinya, untuk menerapkan ya teman-teman. Pendidikan atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum. Kenapa? Karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya teman-teman. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pelajar, bisa juga bagi saya atau bagi kamu, yaitu fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan teman-teman. Hal ini berkaitan juga dengan pengerjaan target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, teman-teman, juga diharapkan loh agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan nantinya teman-teman. Penting loh kurikulum ini. Tapi teman-teman, secara umum fungsi kurikulum ternyata adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu merupakan segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program pelajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan teman-teman. Jadi setelah mengetahui fungsi kurikulum,
Mari kita ke materi selanjutnya, yaitu tujuan kurikulum. Apa sih tujuan kurikulum itu? Kenapa tujuan kurikulum itu dibentuk gitu? Untuk apa? Tapi di sini ada tujuan nasionalnya, tujuan institusionalnya, dan tujuan kurikulernya, teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Itu tuh udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional disebutkan, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia, teman-teman. Selain itu, dia juga mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Gak cuma itu aja loh, ada kesehatan jasmani dan rohani juga. Kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, teman-teman. Sedangkan tujuan institusionalnya yaitu tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, misalnya MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Artinya, apa yang harus dimiliki anak didik setelah menamatkan lembaga pendidikan tersebut? Sebagai contoh, kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah menamatkan lembaga pendidikan tersebut? Misalnya, rumusan tujuan institusional harus merupakan penjabaran dan tujuan umum, atau biasa disebut rasional. Dan juga harus memiliki kesinambungan antara satu jenjang pendidikan tinggi dengan jenjang lainnya. Misalnya kalau udah MI, lanjut ke MTS dan MA sampai ke IAIN atau perguruan tinggi. Selain itu, tujuan institusional juga harus memperhatikan fungsi dan karakter dari lembaga pendidikannya, seperti lembaga pendidikan umum, pendidikan guru, dan sebagainya. Sedangkan tujuan kurikuler itu adalah penjabaran dan tujuan kelembagaan pendidikan atau tujuan institusional. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Secara operasional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau bidang studi tersebut, teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui apa itu kurikulum, fungsinya, dan tujuan, jadi kesimpulannya itu, teman-teman, meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda, dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda. Walaupun demikian, ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal, dan sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum, teman-teman. Jadi segitu pentingnya kurikulum itu bagi pendidikan, khususnya di Indonesia. Baik dan buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak. Dengan demikian, kurikulum memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan dan bagi peserta didik, teman-teman. Baiklah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena di sini saya hanya menggunakan media HP seadanya pokoknya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan saya di dalam video ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja. See you next time. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga ini dapat berguna untuk kita semua. Amin.